Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Devi di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan fabel. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu fabel, ciri fabel, jenis fabel, dan unsur intrinsik fabel. Maka hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan fabel. Silahkan anak-anak mempersiapkan diri dengan menyiapkan catatannya. Struktur fabel. Yang pertama, yakni orientasi. Pasti sudah tidak asing ya dengan orientasi, nanti teman-temannya kalian sudah hafal nih, apa nih teman-temannya orientasi. Nah, orientasi ini adalah pengenalan tokoh dan juga latar. Ya, sama dengan cerita fantasi bahwa orientasi ini masih mengenalkan tokoh ataupun latarnya. Yang kedua adalah komplikasi. Ya, sudah mulai ingat nih, habis orientasi komplikasi. Nah, apa sih komplikasi? Komplikasi adalah mulai adanya masalah hingga masalah memuncak. Dan kalian harus ingat bahwa ada kata klimaks. Klimaks itu sama dengan puncak masalah. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa perbedaan komplikasi dengan klimaks, seharusnya kalian sudah bisa jawab bahwa komplikasi itu dimulai dari adanya masalah hingga masalah memuncak, tapi untuk klimaks itu adalah puncak masalah. Tapi untuk bagian struktur fabel itu hanya ada komplikasi aja ya. Jadi kalau kamu jawab pertama strukturnya orientasi, yang kedua klimaks, itu salah. Kalau ditanya struktur fabel, maka jawabannya yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi. Yang ketiga sudah pasti resolusi. Resolusi adalah apa? Dari kata solusi, yakni penyelesaian masalah. Biasanya ditandai dengan permintaan maaf dari tokoh utama atau tokoh yang jahat. Dan dia meminta maaf kepada teman-temannya atau dia menyadari kayak gitu. Dan nah ini nih yang baru di fabel, berbeda dengan struktur cerita fantasi. Kali ini ada tambahan yakni yang keempat yaitu koda. Kalau kamu sudah mengerjakan tugas minggu lalu tentang jenis fabel yang ada koda dan tanpa koda dan kamu mengikuti meeting dengan Bu Devi, maka kamu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya koda. Koda itu apa sih? Nah, bagian penutup yang berisi perubahan pada tokoh atau kesadaran tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Jadi koda ini ada dua. Yang pertama adalah perubahan tokoh, yakni setelah permintaan maaf. Permintaan maaf itu kan masuknya ke resolusi nih. Nah, dia ingin berubah menjadi lebih baik lagi, atau dia tidak lagi menjadi jahat, dia tidak lagi menjahili teman-temannya. Maka di situ ada perubahan tokoh atau kesadaran tokoh. Nah, biasanya ya, tapi tidak selalu, itu ada pesan secara tersurat di akhir ceritanya. Jadi amanatnya itu tertulis di akhir cerita. Nah, yang namanya koda bisa dua-duanya ada di situ atau salah satunya ada dalam cerita itu juga bisa disebut dengan koda. Jadi hanya ada perubahan tokoh saja, Bu. Oh ya, itu bisa disebut dengan koda. Oh, hanya ada pelajaran yang dipetik saja. Oh ya, itu juga bisa disebut dengan koda. Jadi, struktur fabel itu ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga koda. Tapi untuk koda kadang memang tidak ada karena memang hanya diakhiri dengan dialog tokoh dan permintaan maaf saja. Berarti fabel tersebut memang tidak memiliki koda. Jadi koda ini kadang hadir, kadang tidak. Kalau hadir pun tidak dua-duanya, maksud Bu Devi ada perubahan tokoh dan juga ada pesan tersurat, itu tidak pasti, bisa jadi hanya salah satu. Gitu ya, sampai sini paham ya? Selanjutnya adalah variasi struktur fabel. Jadi ingat ya, struktur fabel itu ada apa? Ada 4. Yang pertama adalah orientasi, komplikasi, resolusi, dan terakhir koda. Tapi tidak semua cerita fabel itu memiliki koda. Itu harus ditekankan ya. Nah, kali ini ada yang namanya variasi. Maksudnya gimana, Bu? Iya, maksudnya ternyata orientasi itu ada beberapa hal nih, pembukaannya itu berbagai variasi. Nah, langsung aja nih. Yang pertama adalah orientasi.
diawali dengan deskripsi latar. Nah, maksudnya gimana sih yang pertama ini? Jadi, di awal cerita paling depan itu biasanya gini nih kata-katanya. Di sebuah hutan yang lebat, banyak hewan tinggal di sana. Ada kata-kata hutan yang lebat di mana itu adalah latar. Maka itu jelas diawali dengan deskripsi latar gitu. Jadi, di awal banget itu udah menceritakan latarnya. Tidak hanya latar tempat ya, bisa jadi dia berupa latar waktu. Yang kedua, diawali dengan deskripsi latar dan kegiatan tokoh. Nah, ini nggak cuma deskripsi latar aja nih, tapi ada kegiatan tokoh. Jadi ada tokohnya tuh ngapain. Di sebuah hutan yang lebat tinggallah segerombolan semut yang sangat rajin mencari makanan. Berarti di situ ada deskripsi latar hutan yang lebat dan kegiatan tokoh. Kegiatannya apa? Oh, semut yang sangat rajin mencari makanan. Atau di sebuah kolam terdapat katak yang sedang bersantai. Itu ada latarnya adalah kolam, kegiatan tokoh yakni katak yang bersantai. Jadi dia tidak hanya serta-merta menceritakan latar, tapi juga menceritakan kegiatan tokoh. Tidak harus tokoh utama ya, yang jelas ada kegiatan tokoh. Yang ketiga, diawali dengan latar di masa lalu. Nah, ini paling gampang untuk dideteksi karena di awal cerita itu ada kata pada zaman dahulu hiduplah. Nah, pada zaman dahulu di sebuah hutan. Nah, meskipun ada kata di sebuah hutan, tapi karena diawali pada kata pada zaman dahulu, maka dia tetap orientasinya, variasinya adalah diawali dengan latar di masa lalu. Kecuali tidak ada kata pada zaman dahulu, jadi langsung di sebuah hutan, maka dia diawali dengan deskripsi latar. Kalau di sebuah hutan hiduplah seorang kata yang pemalas, berarti itu deskripsi latar dan kegiatan tokoh. Bisa membedakan ya, deskripsi latar saja, deskripsi latar berdasarkan atau dan kegiatan tokoh, dan yang terakhir diawali dengan latar di masa lalu. Selanjutnya adalah variasi komplikasi, sama dengan orientasi tadi. Yang ini adalah jenis-jenis pembukaan, bukan pembukaan ya, awalan komplikasi atau awalan terjadinya sebuah masalah. Ada beberapa hal. Yang pertama, diawali dengan konflik batin. Waduh, maksudnya gimana ini Bu? Hal baru. Ya, konflik batin, konflik itu kan masalah batin. Oh, jadi dia masalahnya tuh dirinya sendiri atau dia tidak secara langsung, secara fisik gitu. Jadi kayak dia batin. Tahu kan ya batin? Dia berkata dalam hati, wah, seharusnya itu kan milikku atau dia kenapa sangat sombong sekali. Nah, itu dia katakan di dalam hati. Jadi ada masalah tapi hanya diucapkan di dalam hati. Makanya kenapa disebut dengan batin atau batin ya bahasa Jawa nih ya. Jadi masalahnya itu hanya dirinya sendiri yang tahu atau dia hanya memendam sendiri masalahnya. Sakit hati. Nah, ini paling cocok. Diawali dengan sakit hati. Sakit hatinya yang dia ungkapkan sendiri di dalam hati. Jadi nggak ada kekerasan, nggak ada fisik. Jadi cuma ya dalam hatinya aja sakit hati gitu. Yang kedua adalah diawali dengan konflik fisik. Nah, ini yang tadi batin, yang di dalam hati. Yang kedua konflik fisik nih. Jadi benar-benar melukai orang lain. Misalnya menendang, terus sengaja mencelakai, atau sampai terjatuh. Jadi benar-benar ada luka secara fisik, itu konflik fisik. Tapi kalau lukanya hanya aku sakit hati dikatain si merak karena dia terlalu sombong, bulunya indah, sedangkan aku sangatlah jelek. Nah, itu berarti konflik batin. Tapi kalau konflik fisik, kancil tiba-tiba menendang kakiku sehingga aku terjatuh. Nah, ini kan ada kekerasan fisik, maka dia disebut dengan konflik fisik. Yang ketiga, diawali dengan perubahan latar. Nah, ini maksudnya adalah misalnya pada hari yang cerah gitu ceritanya, nggak ada masalah, tiba-tiba ada hujan badai. Nah, hujan badai ini kan jadi banjir. Nah, di sini ada perubahan latar yang tadinya cerah, terus tenang-tenang, nggak ada masalah, tiba-tiba hujan badai jadi banjir. Nah, banjir ini mengakibatkan sebuah masalah untuk hutan itu misalnya. Nah, jadi masalahnya itu diawali karena perubahan latar. Atau yang kalau dia fabel adaptasi, misalnya ada konser, terus tiba-tiba
perubahan latarnya mati lampu. Nah, konsernya kan jadi rusak. Itu di situ ada masalah. Nah, bisa jadi itu kayak gitu. Diawali dengan perubahan latar. Yang keempat, diawali dengan perbuatan tidak menyenangkan tokoh. Maksudnya, di sini tokoh utama atau tokoh yang jahat ini sudah memiliki rencana jahat, atau dia sombong, atau kalimat menyakiti orang lain, jadi tidak mengenakan. Kenapa? Jadi kayak tidak menyenangkan gitu loh. Tokohnya ini bikin orang mangkel, bikin orang males, kayak jadi benci sama dia. Nah, ini perbuatan tidak mengenakan tokoh. Yang ketiga adalah variasi resolusi. Nah, variasi resolusi ini hanya ada dua. Yang pertama adalah diawali dengan redanya konflik, di mana di akhir cerita itu meredanya konflik itu hanya dengan perkataan narasi atau tanpa adanya kalimat langsung di paragraf resolusi ini. Jadi pernyataannya hanya misalnya akhirnya Kancil pun meminta maaf kepada teman-temannya dan dia berjanji tidak ingin mengulangi kesalahannya lagi. Nah, di situ kan nggak ada dialog nih. Berarti dia masuk ke variasinya adalah diawali dengan redanya konflik. Gampangnya contohnya adalah kalau kamu baca bacaan Belalang Sembah di buku paket, ataupun baca Pip Sesama Saudara Harus Berbagi. Pip kayaknya, tokohnya Pip. Nah, kalau Belalang Sembah itu diawali dengan redanya konflik, di mana di akhir cerita ataupun di bagian resolusi ini sudah tidak ada dialog dan sudah hanya narasi aja, pernyataan dari penulisnya bahwa Belalang tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Dia meminta maaf kepada semut dan akhirnya dia dapat makanan dari semut karena semut merasa iba terhadap belalang. Sedangkan kalau cerita Sesama Saudara Harus Berbagi atau si Pip itu diawali dengan dialog yang menandakan amannya keadaan, di mana dialog di sini adalah ditandai dengan kalimat langsung. Jadi di akhir cerita itu kalimat langsung nih, masih percakapan. Nah, kalau di akhir cerita itu masih percakapan, jelas banget bahwa variasi resolusinya adalah diawali dengan dialog yang menandakan amannya keadaan. Intinya sih ada kalimat langsung atau tidak di akhir cerita atau di bagian resolusi ya, karena biasanya masih ada koda. Nah, di bagian resolusi apabila tidak ada dialognya, maka dia masuk ke redanya konflik. Kalau dia ada dialognya, maka dia masuk dengan dialog yang menandakan amannya keadaan atau ada kalimat langsungnya, berarti dia golongan variasi resolusi bagian 2. Tadi itu adalah variasi pengembangan resolusi, komplikasi, dan orientasi. Kali ini ada pengembangan judul. Jadi ini sudah lepas dari strukturnya ya. Bu Devi memberikan informasi lebih terkait pengembangan judul, di mana judul itu dibuat dari apa sih, latar belakangnya apa, itu bisa jadi judul. Nah, yang pertama adalah judul berdasarkan nama tokoh. Ini paling gampang ya, di mana langsung aja nih, misalnya tikus Cici dan tikus Cucu, kayak gitu. Berarti ada namanya tikus yang Cici dan Cucu. Jadi langsung aja, misal Guga Singa. Nah, berarti ada singa namanya Guga. Nah, di situ langsung ke nama tokohnya, judul fabelnya. Yang kedua ada berdasarkan sifat dan watak tokoh. Misalnya Belalang si pemalas. Berarti ada sifatnya, belalang itu pemalas. Jadi ada nama tokohnya dan sifatnya. Biasanya kayak gitu. Atau kura-kura yang rajin, monyet yang curang. Misalnya kayak gitu. Jadi ada nama tokoh dan juga ada sifat atau wataknya. Nah, ini berarti pengembangan judulnya berdasarkan sifat dan juga watak tokohnya. Yang ketiga, judul berdasarkan tema. Nah, ini misalnya judulnya tuh tolong menolong. Nah, itu nggak menyebut nama, tidak menyebut watak. Jadi langsung menyebutkan tema aja, kayak Sesama Saudara Harus Berbagi. Nah, itu juga adalah judul berdasarkan temanya. Jadi nggak ada tokoh, nggak ada sifat, langsung intinya tuh ngomongin apa. Ini paling gampang sih. Kalau kamu nyari unsur intrinsik, kalau nggak ada nama tokoh dan nggak ada watak di situ, kayak langsung kalimat kata sifat ataupun kata kerja, nah itu bisa jadi langsung tema. Jadi berdasarkan temanya gitu.
Yap, selanjutnya adalah kaidah kebahasaan fabel. Nah, memang materi kali ini cukup banyak, di mana ada struktur, variasi struktur, ada pengembangan judul, dan ada kebahasaan fabel. Ini ada 3, cuma 3, tapi cukup banyak. Jadi harap anak-anak tetap memperhatikan ya. Nanti kalau memang tidak paham, kamu bisa bertanya kepada Bu Devi. Yang pertama, ada kata sifat. Kata sifat adalah ya yang menunjukkan sifat-sifat manusia, orang, ataupun hewan. Yang kedua, kalimat langsung dan tidak langsung. Ini berarti kita belajar tentang kalimat yang menggunakan tanda petik 2 atau dialog. Oke. Dan yang ketiga adalah kata sandang. Mungkin kata sifat dan juga kata sandang ini adalah hal baru untuk kalian. Tapi untuk kalimat langsung dan tidak langsung seharusnya sudah tidak asing lagi karena ini sudah dipelajari di cerita fantasi. Oke? Next. Kata sifat. Ini yang pertama ya. Kata sifat atau disebut juga dengan adjektiva. Jadi kalau ada kata-kata adjektiva, jangan bingung karena adjektiva ini sama dengan kata sifat. Kalau kamu bilang verb, itu bahasa Inggris, itu artinya kata kerja. Nah ini cuma sama sih, cuman ini bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris. Jadi nama lainnya atau sinonimnya. Jadi sinonim kata sifat itu adjektiva. Kata sifat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Apa sih contoh kata sifat? Cantik, manis, ganteng, baik, sombong, kikir. Itu kata sifat. Ciri-ciri kata sifat. Yang pertama, kata sifat dapat diberi kata pembanding seperti lebih, kurang, paling. Contohnya, dia lebih cantik dari sahabatku. Dia kurang pandai, sedangkan aku lebih pandai. Nah, ada kata lebih dan kurang. Dia bisa dipasangkan dengan kata ini, 3 kata ini. Jadi, aku adalah siswa yang paling pandai di kelasku. Nah, bisa dikategorikan paling atau tinggi. Aku adalah anak yang paling tinggi di kelas. Nah, itu juga bisa. Intinya sih bisa dipasangkan dengan kata lebih, kata kurang, dan paling. Tuh. Yang kedua, kata sifat dapat diulang dengan menggunakan imbuhan awalan se dan imbuhan akhirannya. Contohnya, sebaik-baiknya, sepandai-pandainya tupai melompat. Nah, berarti pandai itu kata sifat karena dia bisa diawali dengan sepandai, diulang nih, pandainya. Nah, berarti dia kata sifat. Serajin-rajinnya, sepintar-pintarnya anak. Tapi kalau nggak belajar ya nggak bisa. Nah, itu juga kata sifat. Setinggi-tingginya Dian di kelasku masih tinggi Roni di kelas sebelah. Misalnya kayak gitu. Kata sifat dapat dipasangkan dengan kata amat, sangat, sekali, terlalu. Wah, dia amat sangat pandai. Wah, dia amat sangat sombong. Dia sangat kikir. Dia kikir sekali. Dia terlalu berlebihan, terlalu banyak omong misalnya. Berarti itu adalah kata sifat. Jadi kata sifat itu bisa dipasangkan dengan amat, sangat, sekali, terlalu. Ini hampir sama dengan yang A ya, cuman yang A itu lebih, kurang, paling. Intinya sih kata sifat dapat dipasangkan dengan lebih, kurang, paling, amat, sangat, sekali, terlalu. Ini kenapa juga Bu Devi misah ya? Ya intinya begitu. Nah, yang D, kata sifat dapat diingkari dengan kata tidak. Jadi bukan kata bukan ya. Jadi ada kata ingkaran atau kata negatif. Itu bisa suatu kata itu bisa dinegatifkan dengan kata tidak dan bukan. Untuk kata sifat itu hanya bisa dinegatifkan dengan kata tidak. Dian tidak cantik tapi dia manis. Bukan kalimatnya bunyinya bukan jadi seperti Dian bukan manis, nggak bisa. Dian bukan cantik itu nggak bisa. Jadi tidak. Aku tidak pandai tapi aku rajin sehingga nilaiku menjadi lebih baik. Misalnya kayak gitu. Jadi aku tidak tinggi, aku bukan tinggi itu nggak bisa.
Jadi kata sifat itu dipasangkan atau diingkari atau dinegatifkan hanya dengan kata tidak. Jadi bukan kata bukan. Gimana sih ngomongnya? Ya intinya tuh menegatifkan kata itu bisa kata tidak dan juga bukan. Nah, untuk kata sifat, untuk mengingkarinya atau menegatifkannya itu hanya bisa dengan kata tidak. Kalau kamu menemukan sebuah kata terus kamu pasangkan bukan bisa, nah berarti itu bukan kata sifat pasti. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan yang kedua yakni kalimat langsung dan tidak langsung. Ini sudah tidak asing, tapi Bu Devi yakin kamu sudah cukup lupa tentang kalimat langsung dan tidak langsung di mana? Cerita fantasi ya kita belajar ini. Oke, perhatikan ya. Oh ya, yang tadi terkait kata sifat, gampangannya sih sifat-sifat manusia. Tapi cirinya itu ya tadi yang Devi berikan ada 4. Sekarang kita ke kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Jadi kita ngomong secara langsung gitu loh. Maksudnya ya langsung gitulah pokoknya. Kalau dalam sebuah cerita pasti udah nggak asing lagi. Intinya sih kalimat langsung itu kalimat yang ada tanda petik duanya. Contohnya, oh ya ini ada info lagi. Kalimat di dalam tanda petik harus diawali huruf kapital. Jadi kalau di tengah-tengah tanda petik ini ya, di tengah-tengah tanda petik ini, kata pertama itu hurufnya harus kapital. Contohnya nih, jangan Pak Serigala, jangan makan aku, rengek Cici. Di mana kata J di sini ini di awal kan ya, nah ini harus kapital. Kadang ada kalimat langsung yang bunyinya Cici berkata, terus langsung jangan Pak Serigala. Nah, meskipun di awal ini nggak langsung kalimat langsung atau tanda petik 2, ada kata-kata Cici berkata. Nah, rengek Cici ini bisa ditaruh depan ya. Jadi dibalik Cici merengek, jangan Pak Serigala, jangan makan aku. Itu juga bisa. Jadi meskipun dia nggak di awal kalimat nih, tanda petiknya nih, ada kata-kata pengantarnya di depan. Nah, itu tetap yang huruf pertama di dalam tanda petik ini harus kapital. Ingat ya, harus kapital. Kalau nggak kapital itu nanti bisa salah. Kecuali nanti ada lanjutannya. Jadi nanti Bu Devi berikan contoh yang lanjutannya. Oke? Ya. Oke. Selanjutnya kalimat tidak langsung. Ada Bu kalimat tidak langsung? Ada. Kalimat tidak langsung itu bukan berarti kalimat yang tidak memiliki tanda petik. Ya, iya memang benar sih. Memang kalimat yang tidak memiliki tanda petik. Tapi di sini ada cirinya sendiri, di mana tidak semua kalimat yang tidak memiliki tanda petik itu masuk dalam kategori kalimat tidak langsung. Jadi ada ciri tersendiri kalimat tidak langsung itu yang bagaimana? Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Jadi tidak selalu pernyataan itu masuk kalimat tidak langsung. Jadi tidak selalu kalimat yang tidak menggunakan tanda petik itu kalimat tidak langsung. Hati-hati. Cirinya ya memang tidak menggunakan tanda petik. Contohnya, Landak berkata bahwa ia sangat senang hari ini. Di mana ada kata berkata bahwa. Ini adalah kunci. Kuncinya ini disebut kalimat tidak langsung adalah ada kata-kata berkata bahwa. Siapa berkata bahwa? Itu hati-hati ya. Ini penting. Berkata bahwa. Ini penting banget. Tokoh, ini si tokohnya, berkata bahwa. Nah, ini berarti kalimat tidak langsung. Terus kalau kalimatnya cuma Cici Landa bermain dengan Momo kura-kura. Itu bukan kalimat tidak langsung, itu hanya kalimat narasi biasa. Sedangkan disebut kalimat tidak langsung apabila ada kata berkata bahwa. Tokohnya siapa disebutkan, lalu di situ ada kata berkata bahwa apa yang dikatakan. Oh, ia sangat senang hari ini. Dimana kita tahu sebenarnya Landa ini secara nggak langsung tuh ngomong bahwa ia tuh sangat senang. Kalau dilangsungkan jadi gimana? Aku sangat senang hari ini, kata Landa. Nah, kayak gitu loh. Paham ya? Jadi cirinya ada kata
berkata bahwa. Oke, memang tidak ada tanda petiknya, tapi paling gampang untuk mengetahui itu kalimat langsung atau bukan kalimat langsung, atau kalimat berita biasa adalah ada kata berkata bahwa. Udah jelas itu kalimat tidak langsung. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana ciri kalimat langsung, bagaimana ciri kalimat tidak langsung. Maka di sini kita akan belajar pengubahan kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, atau kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung. Jadi bisa diubah nih. Nah, ini agak cukup cukup agak sulit. Jadi tolong kalian memperhatikan dengan benar ya, dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Contohnya, di sini Bu Devi berikan contoh, ada kalimat langsung dan juga kalimat tidak langsung. Nah, nih, ini ada tanda petiknya nih. Nih, aku harus semangat, kata Capung. Jadi pakai tokoh Capung untuk seluruh contohnya, jadi jangan bingung. Nah, aku harus semangat, kata Capung. Ini kalimat langsung. Kenapa? Karena ada tanda petiknya di awal dan juga di akhirnya. Di sini selalu ada koma. Kenapa? Bukan titik. Iya, karena kalimatnya belum selesai. Karena belum selesai ini diucapkan oleh siapa? Nah, karena di sini masih ada keterangan. Yang mengucapkan adalah Capung, maka di sini diberi tanda koma. Nah, ini adalah kalimat langsung. Sekarang kalau diubah menjadi tidak langsung. Capung berkata bahwa. Nah, di sini ada Capungnya ditaruh depan nih. Yang tadinya di belakang ditaruh depan. Yang tadinya bilang kata Capung diganti jadi Capung berkata bahwa. Jadi berkata bahwa ini penting banget untuk menandai bahwa dia kalimat tidak langsung. Jadi kayak menyatakan secara tidak langsung, intinya Capung tuh ngomong apa kayak gitu. Capung berkata bahwa ia harus semangat. Nah, ini yang udah ditandai merah-merah. Yang tadinya kata aku diganti jadi kata iya. Ya, jadi ada perubahan kata ganti orang ketika mengubah kalimat tidak langsung menjadi langsung, ataupun kalimat langsung menjadi tidak langsung. Hati-hati ya. Kalau aku itu jadi iya. Jadi iya ini mengacu kepada siapa? Mengacu pada si Capung yang ada di sini loh. Jadi tidak serta-merta Capung berkata bahwa aku harus semangat. Kata aku seakan-akan kamu yang semangat, bukan Capungnya. Nah, kalau iya kan jadi Capungnya, kayak gitu. Yang kedua, kamu jangan takut, kita akan melakukannya bersama, kata Capung. Kata kamu ini berarti orang lain ya, bukan Capung, temannya si Capung. Kita ini berarti nggak cuma Capung sama temennya, tapi ada banyak temennya. Bisa jadi berdua bisa, ataupun lebih dari 2. Ini kalimat langsung ya, di mana ada tanda petiknya. Sekarang kalau diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka kata Capung akan berubah menjadi Capung berkata bahwa. Itu selalu seperti itu. Jadi tidak boleh kata Capung itu nggak boleh. Tidak boleh persis seperti ini. Kalau mengubah dari kalimat langsung menjadi tidak langsung, pasti akan berubah menjadi tokoh berkata bahwa. Tokoh siapa itu? Namanya berkata bahwa apa yang dia katakan. Capung nih, benar kan? Capung berkata bahwa. Nah, di sini yang merah, Bu Devi tandai dengan merah, yang kuning Bu Devi pasangan dengan kuning. Di mana ada kamu jangan takut, berarti kamu di sini kan seakan-akan yang dijak ngomong sama si Capung ini adalah aku. Capung berkata bahwa aku tidak boleh takut dan kami akan melakukannya bersama. Jadi kata kamu itu bisa berubah menjadi nama tokoh atau aku. Jadi kayak kamu misalnya dia ngomong sama Landak nih. Kamu jangan takut, kita akan melakukannya bersama, kata Capung. Di sini bisa diubah, Capung berkata bahwa Landak tidak boleh takut. Nah, kata aku ini bisa langsung diubah dengan nama tokohnya, atau bisa diubah dengan kata aku. Dengan ciri ini harus kamu ya di depan sini. Nanti Bu Devi beri catatan kalau ini berubah menjadi apa, kalau ini berubah menjadi apa. Kamu jangan takut. Nah, di sini bisa diganti aku, tidak boleh takut, dan kata kita akan berubah menjadi kami. Dan kita akan melakukannya bersama, berarti
dan kami akan melakukannya bersama. Kayak gitu. Jadi ada perubahan kata ganti orang. Oke, next. Kalian tidak boleh menyerah. Kata capung. Di sini ada kata ganti orang kalian, maka dia akan berubah menjadi capung berkata bahwa kami. Nah, akan berubah jadi kami karena kalian itu banyak ya, ganda, kayak orang kedua ganda, banyak, jamak. Nah, sorry, bukan ganda tapi jamak. Kalian berubah menjadi kami, jadi orang pertama jamak gitu. Kalian tidak boleh menyerah, kata capung. Capung berkata bahwa kami tidak boleh menyerah, kayak gitu. Kami berangkat dulu ya Bu, kata capung. Kami ini berarti kan banyak, orang pertama banyak. Jadi capung dan teman-temannya atau capung dengan saudara-saudaranya akan berubah menjadi capung berkata bahwa mereka akan berangkat. Berarti mereka kan orang ketiga jamak ya. Jadi dari kami menjadi orang ketiga jamak. Bukan kalian, beda lagi. Oke, biar nggak bingung, Bu Devi beri contohnya. Bukan contoh. Bu Devi beri catatan pengubahan kata ganti orang dari siapa akan menjadi apa apabila diubah menjadi kalimat langsung ataupun tidak. Pengubahan kata ganti orang. Yang pertama, aku atau saya, kalau dia diubah menjadi kalimat tidak langsung ataupun kalimat langsung, intinya ini pengubahan langsung dan tidak langsung ya. Boleh dari langsung ke tidak langsung ataupun dari tidak langsung menjadi langsung. Itu selalu ada perubahan kata ganti orang, di mana aku atau saya berubah menjadi dia atau nama orang. Nama orang ini nama tokoh, bukan nama orang tapi nama tokoh. Jadi langsung disebut nama tokohnya. Misalnya Landa, kura-kura, kelinci, gitu. Kalau kelincinya punya nama, ya disebut nama Koko si kelinci, kayak gitu. Yang kedua, kalau kata pertamanya atau langsung tidak langsungnya kamu, misalnya kalimat langsung nih, diubah jadi tidak langsung, maka kata kamu akan berubah menjadi saya. Bisa juga kalau dari kalimat tidak langsungnya kamu, maka akan berubah menjadi kalimat langsungnya jadi aku atau saya. Nah, kami akan berubah menjadi mereka. Terus kalian akan berubah menjadi kami. Kita akan berubah menjadi kami. Jadi memang bukan berarti aku saya itu berubah jadi dia dan nama orang terus dibalik nih. Kalau dia bisa berubah jadi aku, nggak bisa. Jadi beda-beda ya. Jadi yang jelas kalau pertamanya itu kan misalnya nih kalimat tidak langsung, dari tidak langsung menjadi langsung. Itu ada kata kita, maka ketika berubah menjadi kalimat langsung, kata kita ini akan berubah jadi kami. Ini adalah rumus, jadi harus diingat, oke? Harus paling nggak kamu nyatet ini karena ini penting banget. Nanti karena ada perubahan, pasti ini keluar, baik itu di ulangan ataupun di PAT. Jadi anak-anak harus mencatat dan paling nggak sering mengerjakan atau latihan biar nggak kagok nek ada soal kagok, biar nggak gimana ya, nggak bingung. Jadi ada perubahan dari yang ini yang pertama, jadi yang kedua ini ya. Jadi harus benar-benar paham perubahannya. Perubahan cuma kata ganti orang aja. Dan yang tadinya kata capung atau kata landak misalnya berubah jadi landak berkata. Itu kalau tidak langsung. Sama halnya kalau tidak langsung dulu berarti landak berkata, maka nanti kalau diubah jadi kalimat langsung akan menjadi kata landak. Oke? Kalau bingung nanti hubungi Bu Devi. Kuis. Waktunya kuis. Nah, bagi kalian yang melihat slide ini berarti kamu sudah di tahap kuis. Silahkan dikerjakan di bawah pekerjaan atau di bawah catatan kalian. Yang pertama, mengubah kalimat menjadi kalimat langsung. Kelinci, kamu berlari sangat cepat, kata Bebek. Coba kalian ubah kalimat ini menjadi kalimat tidak langsung. Yang kedua, mengubah kalimat menjadi kalimat langsung. Kambing berkata bahwa ia memiliki teman baru. Nah, dua kuis ini akan dapat masing-masing 2 poin, jadi dapat 4 poin kalau kamu mengerjakan kuis ini. Selamat mengerjakan. Next, terakhir adalah kata sandang. Akhirnya kita di penghujung kaidah kebahasaan.
Kata sandang, kenapa disebut kata sandang? Karena dia hanya menyandangi. Wih, sandang itu kan kayak baju ya kalau kita. Dia hanya memberikan semacam baju dalam tanda petik kepada kata tokoh atau nama julukan tokoh tersebut. Kata sandang adalah kata yang sering digunakan pada fabel, letaknya di depan nama atau julukan tokoh. Misalnya si Kancil. Si Kancil. Nah, nama tokohnya siapa? Kancil. Nah, di depan itu ada kata si, maka inilah yang disebut kata sandang. Nah, kata sandang itu hanya ada dua. Yang pertama itu adalah si, yang kedua adalah sang. Lalu penggunaannya gimana, Bu? Kapan kita pakai si dan kapan kita pakai sang? Kalau si itu biasanya dipakai hewan-hewan biasa atau ya teman-temannya lah. Tapi kalau sang itu menggambarkan kekuasaan, menggambarkan orang yang berkuasa atau hewan yang berkuasa. Maka kata sang ini adalah biasanya dipakai untuk nama raja hutan atau nama ketua kelompok. Pokoknya dia yang paling diunggulkan dalam cerita itu, paling tinggi derajatnya kayak gitu. Kalau cuma temenan sih biasanya sih memang agak gimana ya, sang itu kayak mewah gitu loh. Nah kalau si itu biasa kayak kita ke teman, si kurus si gemuk, nah itu juga bisa. Kenapa Bu Devi bilang julukan tokoh? Karena memang kadang si penipu, nah dia pakai nama sifat atau wataknya langsung terus dipakein kata si. Nah contohnya di sini Bu Dewi berikan Landak meminjam buku milik si kura-kura. Jadi meminjam buku miliknya si kura-kura. Nah, si ini dia menggunakan kata si untuk menggambarkan kura-kura. Nah, nama tokohnya itu harus menggunakan huruf kapital ya. Jadi kalau dalam sebuah cerita tokoh hewan itu tidak memiliki nama, jadi langsung disebut dia hewan apa. Kelinci berkata bahwa ia sangat bahagia. Oh, berarti kelinci itu nggak punya nama. Ya, namanya berarti kelinci. Maka kelinci itu K-nya harus kapital. Tapi beda lagi kalau kelincinya punya nama. Misalnya Cici kelincinya terus berteman dengan Yuna si gajah. Nah, berarti di situ Yunanya itu yang namanya, maka Y-nya harus kapital. Tapi kalau kelinci si Cici, berarti yang kapital adalah cicinya, bukan nama hewannya. Jadi ada perbedaan apa ya? Huruf kapital kalau dia nama hewannya itu diberi nama sendiri. Misalnya ini Cici ya. Cici kelinci. Maka kan dia namanya bukan kelinci aslinya, tapi namanya adalah Cici. Maka yang kapital adalah cicinya atau huruf C-nya karena namanya. Sedangkan kelinci ini biasa aja, K-nya kecil. Tapi kalau di sebuah cerita langsung disebut hewannya. Harimau berkata bahwa dia sedang marah hari ini. Berarti kata harimau di situ kan nggak ada namanya nih harimaunya. Berarti hanya itu kapital. Tapi kalau dia berkata siapa namanya harimau ya, ram harimau, namanya berarti ram ya, R-nya itu berarti kapital, hanya kecil gitu. Jadi kalau dia punya nama ya namanya yang kapital, kalau dia nggak punya nama berarti yang kapital ya udah nama hewannya itu kapital. Oke, lanjut ke kata sandang. Ini jadi meremen ya biar kamu nggak salah dalam menulisnya. Landak meminjam buku milik si kura-kura. Nah, K di sini kapital. Terus yang kedua, sang raja hutan ditakuti oleh semua hewan. Nah, ini juga bisa. Si di sini nggak boleh kapital. Penulisan kata sandang itu tidak boleh kapital. Kecuali dia di awal kalimat. Contohnya yang kalimat kedua ini, sang raja hutan. Jadi S-nya itu adalah kapital. Kalau dia di tengah itu nggak kapital. Sang itu kapital apabila dia menunjukkan yang Maha Esa, jadi yang Maha Kuasa atau Tuhan ataupun Allah. Jadi kayak misalnya Sang Pencipta itu kan berarti menuju kepada Tuhan. Nah, berarti Sang di situ kapital. Tapi selain kepada Tuhan, kata Sang itu kecil. Sang raja kayak, sang pangeran kayak, sang ketua suku, kepala suku itu tetap S-nya kecil.
tapi yang mengikutinya kapital. Jadi raja hutan di sini kan menunjuk kepada orang ya, nama orang atau julukan, maka dia kapital. Begitu? Oke. Terima kasih, akhirnya selesai juga materi hari ini, cukup banyak. Nah, seperti biasa, silakan dicatat. Poinnya ada dari catatan kalian. Kami nggak modifikasi poin karena materinya aja udah banyak, kasihan. Nanti nggak bingung. Jadi langsung aja kalian mencatat. Nanti kalau kalian menyertakan catatan ini dalam melampirkan tugas-tugas dan juga catatan hari ini, maka kamu dapat poin 2 ya, karena catatannya banyak. Jadi kalau kamu nyatat ini dengan baik dan rapi, terstruktur, itu dapat poin 2. Oke? Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan hingga akhir. Terima kasih kamu sudah memperhatikan. Silahkan yang belum paham tanya. Jadi makanya penting banget kamu tuh selalu menyediakan catatan ketika mendengarkan Bu Devi di YouTube ya, meskipun bisa diulang-ulang, tapi penting kayaknya perlu deh penjelasan, karena ketika kamu tak kasihkan langsung ini materinya, pelajari sendiri, Bu Devi nggak yakin itu kamu paham. Kalaupun paham hanya beberapa anak saja, tidak seluruhnya paham. Jadi penting banget juga buat mencatat, karena biar kalau mau ulangan, mau PAT itu nggak lah harus buka YouTube, jadi kamu tuh udah punya catatan rapi gitu. Enak untuk dibaca. Oke? Terima kasih. Semoga paham dengan apa yang Bu Dewi sampaikan. Semoga kamu jadi begitu, jadi paham, jadi bisa dalam mengerjakan tugas hari ini. Tugasnya ya sama, kata sandang, kalimat langsung tidak langsung, struktur, sama kata sifat tentang hari ini ya. Jadi semoga kamu paham dan jangan lupa kerjakan tugas hari ini dengan baik, dan yang belum mengerjakan tugas kemarin sekarang kerjakan, yang belum mengerjakan remedi ulangan harian dikerjakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dan jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak, dan jangan keluyuran ya, masih pandemi. Oke? Semangat semuanya.